Dan kita tidak sendirian nih, kita punya tamu spesial hari ini. Gue nyapa. Halo semuanya, selamat datang di podcast Kelompok Muda. Dengan saya Sofia Edi. Dan saya Muhammad Bintang Mahardika. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik. Yang pertama itu, apakah Anda punya masalah? Yang kedua, bagaimana cara Anda mengatasinya? Dan yang ketiga, apakah masalah Anda sudah selesai? Kita nggak sendirian nih, kita punya bintang tamu spesial juga. Boleh perkenalannya Kak? Boleh, jadi nama saya Muhammad Zahra Kurnia, bisa dipanggil Maza. Untuk kesibukannya akhir-akhir ini, Kakak ngapain aja ya? Kesibukan saya akhir-akhir ini sedang bekerja dan kuliah. Kalau boleh tahu, kuliahnya di mana tuh? Saya berkuliah di Universitas Pamulang, Prodinya? Ilmu Komunikasi. Oh, Undip ya, Universitas Pamulang. Oh iya, tadi kan Kakak kerjanya di mana Kak? Sama kerja di bagian apa? Saya bekerja di Kementerian Koperasi sebagai resepsionis. Oh, Kementerian Koperasi di mana ya? Nggak tahu tuh. Daerah Kuningan, Setiabudi. Terima kasih Kak atas jawabannya tadi, sudah perkenalan diri nih. Boleh nggak sih aku nanya, kayak kan Kakak kuliah nih sebelum kerja, apa pernah nggak sih kayak bentrok antara kuliah dan kerja? Kalau bentrok sih pernah ya, jadi kayak kalau misalkan lagi di fase bentrok kuliah atau kerja itu pilih aja yang prioritas itu apa aja, kuliah atau kerja gitu. Tapi kadang harus milih kuliah atau kerja itu biasanya kalau bentrok kayak gitu. Kalau pribadi saya lebih milih kerja sih, karena kan kalau kuliah kan masih diberi waktu 3 kali izin ya, jadi masih bisa izin. Kalau kerja agak susah. Tapi Kak, maksudnya nih, kalau misalnya bentrok antara tugas kuliah sama kerja, misalnya sekarang kan kasih tugas nih, deadline-nya besok. Kalau dari kerjaan tuh bisa nggak sih kita izin dulu gitu atau gimana? Bisa sih, kalau kan tugas itu urgent ya, kayak deadline-nya tuh besok. Jadi kalau misal kita ngajuin buat kerja itu bisa. Tapi nggak dari kerjaan tuh nggak memberatkan gitu. Maksudnya, karena itu buat kuliah ya. Iya, nggak memberatkan. Oh ya Kak, pernah nggak sih Kak kayak full kerja gitu, kayak ada lemburan gitu? Pernah, jadi waktu itu saya disuruh pimpinan ya buat lembur 3 hari, itu jadi panitia CPNS. Di situ saya lembur 3 hari nggak berhenti, jadi tetap disuruh hari weekend ya, waktunya libur disuruh kerja. Itu lembur 3 hari dalam rangka apa tuh? Kok bisa sampai 3 hari nggak berhenti kerja gitu? Iya, karena saya disuruh jadi panitia yang menjaga CPNS itu. Jadi Kakak jadi panitianya yang mau orang-orang daftar CPNS itu ya? Ada nggak sih Kak keluh kesahnya selama 3 hari kan capek ya pasti ya? Ada nggak sih keluh kesahnya gitu? Capek sih, capek banget, apalagi belum kayak tuntutan atasan yang sana sini harus bisa gitu. Tapi kan 3 hari ya? Itu tuh ada nggak sih kayak pesertanya tuh kan pasti kan daftar CPNS ada ketentuannya ya, kayak bajunya gitu. Ada nggak sih yang ya harus pakai baju panjang, dia pakai baju pendek, harus celana hitam pakai celana biru gitu? Banyak sih yang melanggar, kayak dari perhiasan, harusnya kan nggak boleh pakai perhiasan ya, kayak cincin, kalung itu harus dilepas. Tapi banyak juga yang masih ngeyel gitu ya, dibilangin nggak boleh pakai tapi dia pakai gitu. Kayak dari baju kan ketentuannya itu harus hitam, putih, hitam ya, tapi banyak juga yang pakai warna lain sih. Jadi susah sih. Itu kalau ngelanggar itu disuruh pulang atau suruh ganti atau gimana? Kalau ketentuan itu sesuai nanti di panitianya sih, kayak kalau mengizinkan ya boleh lanjut, tapi kalau tidak mengizinkan disuruh pulang. Tapi kebanyakan disuruh pulang sih. Nah yang disuruh pulang itu misalnya kan saya disuruh pulang kan karena pakaian nggak sesuai ketentuan. Pas sudah sampai rumah boleh nggak balik lagi gitu? Ya nggak boleh, karena kan waktunya juga bakal mepet banget kan. Terus iya. belum registrasinya, belum kayak harus ke step lain. Aku kalau boleh tahu berapa calon yang kakak periksa gitu? Waktu itu di hari pertama itu ada 500 orang, hari kedua itu 2000. Jadi kalau hari ketiga itu 500. Jadi saya meriksa orang tuh 3000.
Wow, banyak banget ya. Pusing sih 3.000 orang ya. Iya betul, banyak banget itu. Oh ya kan itu kan dari pesertanya ya, masalah dari pesertanya. Kalau dari kakak sendiri ada nggak? Paling susah aja bagi-bagi orangnya, dari registrasi itu siapa, terus penjaganya itu siapa, itu sih susah aja buat baginya. Nah dari pasca kegiatan itu ada nggak sih kak, misalnya kan kegiatan udah selesai nih kan kakak sebagai panitia kan, terus pas mau pulang tuh ada hal yang aduh harusnya nggak gini nih gitu, ada nggak sih? Ada sih, jadi waktu itu pas hari kedua ya, saya kan ingin pulang itu pulang malam banget ya. Nah udah capek kan, dari 2.000 orang itu udah capek, udah kesel lah. Terus kunci motor saya tuh tiba-tiba hilang. Akhirnya saya memutuskan buat naik ojek ke rumah. Terus akhirnya kunci motor ketemu nggak? Ketemu Gimana? di mobil kantor, Ya, tapi aduh. jatuh. Oh jadi dari kita tuh nggak kelihatan ya kunci motor mana nih gitu ya, akhirnya naik ojek tuh. Iya, naik ojek. Itu teman-teman kakak ikut nyari atau enggak? Nyari sih, ikut cari, kayak pada care juga sih. Oh gitu. Untuk sistem kelas karyawan di Unpam tuh jamnya gimana sih kak? Online atau kita tuh sore datang ke kampus sih? Kalau sistem karyawan ya, jadi Senin sampai Jumat itu online, kita tuh disuruh ngisi kayak e-learning. Nanti Sabtunya tuh baru offline, datang ke sana. Offline-nya ke kampus. Iya. Di jam? Jam 7.40 itu udah masuk, nanti jam 6-nya udah keluar. Pagi. Jam 6 sore. Oh jam 6 sore. Iya, keluar. Itu kalau ke kampus tuh macet gak sih kan? Karena kan Pamulang terkenal macetnya ya. Iya, macet sih, makanya kita tuh harus pintar nyari jam-jam yang sekiranya nggak macet nih. Untuk gedung yang di Victor ya? Iya, kalau ilmu komunikasi kan adanya di Victor ya, jadi Kan Unpam ada 2 gedung tuh sama yang di Putaran kan. Nanti kakak dari masuk ke Victor di ujung. iya di ujung. Kalau pulang macet nggak? Enggak sih, kalau saya kan pulangnya tuh agak dilebihin gitu jamnya, jadi nunggu dulu, biar nggak macet. Karena kan Victor kan terkenal kalau keluar mahasiswa kan macetnya macet parah tuh. Kita keluar Victor bisa lah gacoan dulu, kita makan dulu tuh. Makan iya sih, bisa. Kita mau nanya nih, first impression kuliah sambil kerja tuh gimana sih awalnya? Awalnya ya first impression tuh kayak capek banget, terus apalagi di kerjaan tuh kan dari segi umur jauh ya, beda jauh, jadi kayak harus ngertiin emosional dia gitu, agak susah. Awal mutusin ngambil kelas karyawan sebagai mahasiswa tuh apa sih, kan kita kan pasti mikirnya oh kuliah dulu nih kita baru kerja, atau kita kerja dulu nih gap year baru kuliah. Ini kan kuliah sambil kerja ya. Nah itu motivasinya buat kelas karyawan sambil kerja tuh apa sih awalnya? Awalnya saya disuruh kerja sih, bukan disuruh juga sih, iseng-iseng ditanya mau nggak nih kerja di sini gitu. Terus kayak mutusinnya juga nggak gampang ya, kayak mikir dulu nih panjang, nanti mau kemana di sini. Tapi pas udah mutusin itu langsung buru-buru aja, kayak nggak mau gap year gitu. Jadi abis kerja langsung gitu. Oh, jadi dibarengin aja gitu ya. Tapi ini nggak sih kayak kadang tuh denial kayak kan udah ngambil kelas karyawan nih, kayaknya nggak banget dah, harusnya kuliah dulu atau kerja dulu. Kadang ada pikiran gitu nggak sih kan? Kayak nyesel gitu ya? Iya kayak nyesel gitu. Kalau nyesel sih enggak ya, karena kan nggak semua orang punya kesempatan langsung kerja kan, apalagi di tempat yang lumayan enak gitu. Jadi kayak ya udah jalanin aja. Jadi ya enjoy your life aja gitu Iya, ya. enjoy aja. Tapi pernah nggak sih kayak kan banyak nih anak muda baru lulus SMA pasti kayak mau di Unpam, di Undip, kayak di atau BM. Kakak pernah nggak sih kayak mikir mau kuliah di negeri gitu? Awalnya pernah ya kan ikut tes juga kayak SNMPTN, terus kayak itu PTN masuk PTN, tapi nggak lolos. Jadi kayak ya udah mau nyari swasta yang di daerah dekat kantor juga kejauhan kan dari rumah, karena pasti ngambil kelas karyawan juga, jadi nyari yang Jadi apa sama tolak PTN. tolak PTN. Tapi jujur sih dulu saya sebelum masuk ini kan juga pernah kerja ya. Sebenarnya tuh mau nyambi kayak kelas karyawan gitu. Kayak mikir kelas karyawan tuh ini enak ya. Jadi sembari kuliah sembari punya uang juga gitu. Tapi ternyata ya pikirannya yaudahlah kuliah dulu lah baru kerja. Ya orang bikin pemikiran beda gitu. Betul. Oh ya, di tempat kerja kan terkenal kan kayak keras gitu ya.
dan kan kita nggak seumuran nih gitu kan di pekerjaan, itu tuh ada nggak sih Kak senioritas di tempat kerja? Kalau senioritas sih ada, jadi waktu itu tuh pernah kayak dia tuh yang ngatur-ngatur gitu kan, terus itu kan termasuk senioritas ya, dia ngerasa kayak dia udah lama di situ, dia udah tinggi lah ininya, jadi dia ngatur-ngatur orang seenaknya. Pernah ada ngalamin senioritas. Ada senioritas gitu tuh cara ngatasin gimana sih kalau dari kakak sendiri? Kalau dari saya mungkin oh ya udah kita kerjain aja karena mungkin dia lebih lama di sini, lebih keterima aja atau ngelawan arus gitu. Kalau pribadi saya ya, saya juga kayak gitu sih, jadi kayak ngikutin aja apa maunya dia dulu. Lebih ke nggak mau dapat masalah ya. Iya, mau cari aman. Karena kan ya tahu lah kalau misalnya Iya. sama atasan atau orang lama ntar akhirnya diomongin sama yang satu divisi atau gimana. Nah, karena emang banyak juga kerjaan sebagai kan ini kan pertemanan pas kerja ya. Ada nggak sih kalau di tempat kuliah tuh sama kayak tempat kerja atau beda gimana? Kalau kuliah kan saya juga masih maba ya, jadi kayak masih adem aja sih, belum kelihatan tuh sih. Tapi teman kerja teman kuliahnya kayak kan sama nih kerjanya, tapi itu macam-macam kerjanya tuh apa aja sih biasanya? Yang di kuliahan tergantung, ada yang jadi marketing, terus sales, Freelance kebanyakan. iya freelance. Iya sih emang, karena anak udah Gen Z sekarang kan Kebanyakan oh iya, freelance. gue udah punya Dari duit nih gampang. gitu sambil kuliah. Tapi kalau kelas karyawan itu kan online ya, sama tadi kan masuk ke Sabtu kan, itu udah ada kayak tugas kelompok gitu nggak sih? Kalau tugas kelompok mungkin jarang ya, karena dulu kan tahu ya kita dari Senin sampai Jumat tuh udah kerja. Karena bingung juga kan ketemunya kalau kerja kelompok. Iya. Tapi handle tugas ya oke sih ya buat Oke, manajemen waktu. aman. Aman Kalau sih, kayak biasa. handle aman. Berarti belum kelihatan nih di kuliahan yang gini gitu. Ntar lah mungkin semester 2 ada Ada problem yang gitu aja. problem temen-temen yang aneh. Ya mungkin nanti kelihatannya. Tapi udah ada rencana belum kayak kan pasti kita ada rencana kayak mau lulus kayak berapa tahun kan pasti masih ada 3,5 ya sekarang. Ya pengennya mah cepet ya, siapa sih nggak yang pengen cepet lulus? Siapa sih yang mau kuliah sampai semester 14 Iya, kan? nggak ada mau kan, jadi kayak ya udah. Itu untuk visi misinya apa? Misalnya kayak cepet lulus itu udah dirancang belum? Belum kepikiran sih kalau buat sekarang ya. Pernah nggak sih Kak kepikiran tuh punya side job gitu kayak jualan lah atau usaha ini atau apa gitu? Pernah sih, jadi sebelum masuk kuliah ya, saya pernah kepikiran buat bikin side jobs brand hijab, tapi udah ngeluarin modal, udah bikin tekniknya gini-gini gitu. Tapi nggak jalan karena ternyata tuh pas kuliah tuh udah nggak bisa manage waktu lagi buat bikin side jobs. Karena udah kerja di satu instansi itu Iya, ya. udah. Iya sih susah karena kan kalau mikirnya kita harus ngeluarin tenaga yang ekstra. Ya emang ada duitnya, cuman kan ya gimana ya? Pasti bingung juga kan. Ntar lagi ngerjain tugas kuliah kayak ada yang mau begini nih, ada yang mau begini. Bingung ya jadinya. Sebenarnya udah ada packagingnya, udah nyiapin semuanya Udah gitu. pre- Tapi berarti iya udah prepare ya, iya, udah prepare. Tapi ya jadi susah. Udah beli atau Udah dibikin dari bahan itu udah dibikin. Terus udah kayak pengen launching, tapi gagal, nggak jadi. berarti itu modalnya hangus dah. Udah kayak udah ya udah. Itu modal sendiri atau ada campur tangan teman atau saudara atau keluarga? Enggak, modal sendiri. Kayak pure keinginan sendiri sih. Emang pengen Ya, gitu, emang terus gagal pengen. gitu ya? Terus gagal itu udah sayang banget. Ya emang susah sih dibilang kalau ngebagi waktu untuk kerjaan kedua. Kan udah kerja gitu ya, terus kuliah online segala macem, terus mau bikin produk lagi, mau jualan, pasti susah handle lah kalau sendiri. Ya mau gimana lagi, emang udah gini kan. Oh iya, karena kan ini udah mau UTS ya, kan bulan-bulan mau UTS. Itu cara belajarnya tuh gimana sih? Karena kan kakak kerja, kalau paling kan pulang sore ya. Terus cara belajar biar UTS-nya kepegang sama kerjaan kepegang tuh gimana sih? Biasanya sih kalau belajar gitu ya habis pulang kerja itu langsung iya buka-buka Oke. ya buka forum-forum kan biasanya dikasih forum ya karena online ya baca-baca aja. Tapi
insya Allah pegang ya. Ya insya Allah Di antara pegang. UTS sama kerjaan itu Ya insya Allah. Berarti di MUN itu nggak dikasih fasilitas Belum belajar kalau buku sih beli ya, disuruh. kalau nggak paling minjem ya di Iya, kampus ya kan. biasanya direkomend sih sama dosen. Nah, kayaknya sih konsep kampus sama nggak sih. Ada jurnal yang bisa dibuka, ada buku yang bisa dipinjem atau ya beli di marketplace mah udah banyak sekarang. Masa Genji nggak ngerti marketplace kan nggak mungkin. Iya. saya pernah nggak sih ya kayak kuliah nih kayak mampir dulu ke perpustakaan gitu baca. Pernah sih, tapi nggak sering, nggak yang setiap hari gitu. Nah, yang setiap hari tuh kuliah nih bisa gitu. bisa. Bisa ambis banget. Iya, bagus banget. Iya, gimana caranya kita harus tetap belajar sih, karena kan kita kuliah kan juga nyari ilmu. Iya. Kan? Terus hal-hal paling berharga lah selama kuliah sambil kerja ini apa sih Kak? Banyak sih, salah satunya bisa banyak relasi ya dari kuliah, karena kan teman-teman kuliah juga banyak yang kerja ya, dari situ kita nemu banyak relasi, terus seneng sih punya teman-teman yang care, partner kerja yang care. Saling support gitu ya. Kalau di kuliah saling support apa maksudnya udah saling kenal belum sih sama sekelas itu? Udah sih, Udah. kalau saling kenal cuman nggak yang mendalam banget ya, karena kan baru ya. Baru terus karena online juga ya kan? Iya. Iya, belum tahu seluk-beluknya, belum tahu busuknya. Bagus. Itu udah pasti itu ntar ada itu. Nggak sekarang mungkin ya. Iya nggak sekarang, cepet banget sekarang. Iya. Masa baru kenal, wah member kehidupan ini. Oh, gue dulu masalahnya gini-gini gitu. Ya, tapi udah ada. Oh tapi udah ada yang. Udah ada ya, beberapa sih yang nyeritain pribadi gitu ya. Terus nanggepinnya gimana? Ya, dia nanggepin apa adanya aja. Sabar ya gitu nanggepinnya. Kalau salah ya tetap disalahin. Iya iya. Masa orang salah dibenerin? Mas setan orang salah dibenerin. Ya nggak berasa juga ya dari sore udah ngobrol-ngobrol di podcast ini. Mungkin dari kakaknya ada kesan-pesan untuk Gen Z yang kuliah sambil kerja gitu. Kesan-kesan dari saya, dari pribadi saya kayak tetap semangat aja. Kalau emang lagi capek banget istirahat aja. Ya seimbang aja gitu ya antara kuliah sama kerja. Jadi gue udah kayak ya terima kasih kakak udah datang nyempetin waktu kesini buat sharing-sharing lah gitu ya, dari jauh-jauh nih dari Depok. Si Ya, jauh tuh. sangat effort. Si jauh tuh. Ya makasih banyak ya kak ininya pendapatnya dan juga udah nyebarin juga di sini, dan juga buat teman-teman makasih juga yang udah dengerin Betul. podcast kita. Terima kasih buat teman-teman sudah mendengarkan selama berapa jam ini. Nah semoga cerita hari ini bisa menginspirasi kalian semua. Ya. Nah, jangan lupa di like dan subscribe. Bye, kembali lagi. さて一丁決めてくるか。クールに決まったぜ。Ulang.
Terima kasih podcast hari ini atas semua motivasinya, pesan hidup dan jauh-jauh nih dari Depok. Sejauh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Gitu. Harusnya gitu. Jadi kita break dulu karena azan maghrib. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sama-sama kalau misalkan sudah sebagai kuliah ya. Udah gak apa-apa lanjutin aja videonya. Kan ini kan karena kerja sambil kuliah ya. Itu capek gak sih? First impression duluan. Oh ya first impression ya. Iya. Ya, ayo. Satu. Belum dari mana? First impression aja langsung. Satu, dua, tiga. Kita keluar pintar bisa lah buka jalan dulu. Dulu.